Misalnya, kita ambil contoh virus influenza menyebar di satu kelompok tertentu di sekolah misalnya. Kalau anak-anak di sekolah itu sudah divaksin semua, maka virus influenza tersebut ketika masuk ke satu anak akan sulit untuk menyebar ke anak lain. Halo sahabat Hermina, jumpa lagi di Observasi Hermina, obrolan seru varian edukasi. Kali ini kita akan ngobrol bersama Dr. Arif Gunadi SPA mengenai menjawab kekhawatiran orang tua bagaimana vaksin dapat membantu anak tetap sehat. Halo dokter. Halo. Apa kabar dok? Baik. Baik dok, ini untuk topik yang kali ini tentang vaksin nih dok. Ada beberapa pertanyaan. Gimana pertanyaan yang pertama ini, vaksin ini dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh itu dengan cara bagaimana ya dokter? Sebelum kita mengerti cara kerja vaksin, kita mesti tahu dulu kalau penyakit itu kan ketika masuk ke badan kita akan memproduksi antibodi untuk membunuh kuman tersebut. Kuman itu bisa bakteri, bisa virus. Nah, untuk membunuh kuman ini, kan badan kita berarti memerlukan waktu kan. Dia akan mendeteksi ini adalah benda asing. Nah, kuman vaksin itu sebenarnya kerjanya dengan cara memperkenalkan lebih awal, sehingga badan kita bisa berespon dengan lebih cepat terhadap kuman-kuman asing tersebut. Begitu. Oh gitu ya dok ya. Terus banyak nih dok pertanyaan dari banyak orang tua. Efek samping yang umum pada vaksinasi anak ini apa sih? Dan seberapa umum tuh untuk efek sampingnya terjadi dok? Oke, sebenarnya kalau bicara efek samping vaksin ya, kebanyakan ringan ya. Kebanyakan efek sampingnya kan demam, kadang-kadang hanya cuma bengkak di sekitar area suntikan, kadang seperti kayak mau sakit, nggak enak badan ya, badan pegel-pegel, sakit kepala sedikit, ringan dan sangat bisa ditolerir banget. Itu pun juga biasanya range-nya mungkin dari 25 sampai 30-an% lah. Jadi nggak semuanya anak yang divaksin mendapatkan efek samping tersebut, sebenarnya begitu. Oh, ini yang efek samping secara umum ya, yang paling umum begitu. Berarti nggak begitu sering ya dok ya? Jarang. Ya. Ini bagaimana nih dok, vaksin pada anak-anak itu udah membantu mengendalikan penyebaran penyakit menular di masyarakat itu udah gimana ya dok? Oh, ini sebenarnya ini yang biasa kita kenal sebut dengan namanya herd immunity. Jadi ketika vaksin-vaksin ini disuntikan kepada satu kelompok komunitas begitu, kita harapkan kalau bisa 100% dong yang divaksin. Tapi biasanya di atas 80% yang divaksin, ini akan membuat, misalnya kita ambil contoh virus influenza menyebar di satu kelompok tertentu di sekolah misalnya. Kalau anak-anak di sekolah itu sudah divaksin semua, maka virus influenza tersebut ketika masuk ke satu anak akan sulit untuk menyebar ke anak lain. Kenapa? Karena anak lain sudah divaksin juga, sehingga akan sulit menyebarkan ke anak-anak yang belum divaksin di komunitas tersebut. Mungkin kita anggap berarti di sekolah itu. Ya, jadi ini nih, kita kalau ngomong ke sekolah, gimana kalau satu negara? Untuk efeknya jauh lebih drastis. Oh gitu ya dok. Kalau ini nih dok, gimana nih caranya sebagai misalnya point of view saya sebagai orang tua nih dok, apa yang dapat saya lakukan jika anak saya memiliki ada reaksi nih terhadap vaksin yang dikasih? Oke, sebenarnya kalau bicara soal reaksi vaksin ya, kan kebanyakan reaksi vaksin ini hanya 1-2 hari ya, jadi nggak usah panik. Biasanya kan kita kalau demam, kita biasa baru khawatir kalau dia panasnya udah masuk hari ketiga. Jadi ketika ada efek samping dari vaksin, kebanyakan hampir 100% tuh hanya terjadi di 24 jam pertama. Jadi nggak usah khawatir, kita bisa kasih obat pereda panas seperti paracetamol misalnya, sambil kita tunggu setelah 1 hari bagaimana. Kalau anaknya kelihatan tambah sakit, tentu baru kita periksain ke dokter ya. Oke dok. Terus lagi dok, bagaimana nih sebagai orang tua nih kita bisa memastikan bahwa vaksinasi yang diberikan pada anak kita itu udah sesuai jadwal yang direkomendasikan dok? Oh, tentu mudah sekali. Sekarang kan setiap ke rumah sakit, setiap habis lahiran, itu kan biasa kan kita dapat buku, atau kita bisa beli bukunya sendiri. Di situ udah terdapat jadwal-jadwal vaksin dengan tabel yang lengkap.
Tapi seandainya misalnya ibu, mom and dad belum sempat cek ke rumah sakit, mau cek lebih awal, bisa cari di Google, ketik aja misalnya jadwal imunisasi IDAI 2023, langsung keluar, bisa di-download. Sangat mudah. Lengkap dengan tabelnya, umur-umur kapan harus divaksin. Mungkin yang perlu sebenarnya adalah buat orang tua adalah mengetahui apa aja manfaat vaksin ini, penyakit-penyakit apa saja yang bisa dicegah. Dia harus kenal dulu kan. Ini penyakit ini, penyakit ini, penyakit ini, mana yang mana yang menjadi kekhawatiran begitu. Kalau bisa semua vaksin tentu kan lebih bagus. Ya. Oke nih dok. Terus ada pertanyaan lagi nih dok. Apakah benar kalau vaksinasi ini dapat menyebabkan penyakit yang seharusnya dicegah? Oke, jadi kalau untuk mencegah 100% tentu enggak ya, karena vaksin ini sifatnya adalah membuat anak yang sudah divaksin tidak makin sakit atau tidak sakit parah. Kita banyak yang bilang kan, nggak apa-apa kena sakit cacar air misalnya, kan ringan, semua orang kena gitu, dulu pada bilangnya gitu. Nah masalahnya kan dari beberapa cacar air ini ada yang efeknya kan berat, cacar airnya parah gitu, bekas luka, bekas cacarnya susah untuk hilang, banyak yang seperti itu. Beberapa ada yang seperti itu, kita kan nggak pengen kayak gitu, padahal vaksinnya simple banget kan cacar air kan, itu kan cuma 2 kali vaksin cacar air itu ya. Jadi setidaknya meskipun nggak bisa mencegah 100%, setidaknya bisa mencegah sakit yang berat. Jadi itu yang menurut saya penting sih. Itu ya dok ya. Lalu ini apa nih yang perlu kita sebagai orang tua nih, sebagai orang tua baru terutama nih dok, apa yang harus kita ketahui nih tentang vaksin kombinasi dan keamanannya gimana sih dok sekarang untuk vaksin kombinasi ini? Vaksin kombinasi sebenarnya kan vaksin kombinasi itu dari dulu udah ada ya. Dari dulu kan dari pemerintah sendiri kan vaksinnya udah difteri, pertusis, tetanus jadi satu misalnya kan. Itu kan sebenarnya vaksin kombinasi. Seiring perkembangan kombinasinya sekarang bisa digabung sampai 6 vaksin sekaligus misalnya dalam satu vaksin. Itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi vaksin kombinasi, bahkan ketika mau vaksin 2 vaksin sekaligus sebenarnya oke-oke aja sebenarnya. Ketika kita vaksin seperti itu, efek demamnya memang ada, tapi kan tetap aja berkisar yang tadi saya bilang ya, di bawah 30% lah rata-rata. Jadi sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirin, dan khasiat dari vaksin tetap akan sama. Asalkan pastikan anaknya bukan lagi sakit berat, bukan lagi demam gitu. Ya, menurut saya sih cukup dari situ. Terus gimana nih dok cara kita nih sebagai tenaga medis untuk menjelaskan nih kepada orang tua terutama orang tua yang baru nih dok, pentingnya vaksinasi kepada orang lain yang mungkin dia tuh orangnya tipikal yang skeptis atau khawatir gitu. Oke, jadi pertama sih tanyakan dulu apa kekhawatirannya. Saya kemarin pernah ketemu sama orang tua yang khawatir anaknya tuh nanti kalau divaksin ada demam, takut jadi kejang. Saya mau tekanin lagi ya bahwa efek samping vaksin sebenarnya adalah demam, bukan kejang. Jadi kalau ada anak yang misalnya nih kejang gitu, demam terus jadi kejang, berarti anaknya ini pada dasarnya sudah punya bakat kejang sebelumnya, sehingga ketika kena demam jadi kejang. Dan kenapa sering terjadi pada anak-anak? Itu tentu karena di bawah angka kejang demam itu paling tinggi kan di bawah 2 tahun ya. Jadi itu kan barengan sama jadwal kita sering kasih vaksin. Jadi wajar kalau misalnya kita temukan beberapa anak ketika divaksin ada yang demam sampai kejang ya. Tapi balik lagi, ini sebenarnya yang ditimbulkan dari vaksin ini adalah efek demam saja, bukan kejangnya. Jadi kejangnya ini sudah melekat pada anaknya, bukan karena vaksinnya gitu. Ya, kita mesti lihatnya kayak gitu sih. Jadi kita masih kasih tahu jangan ada yang khawatir untuk divaksin. Ingat kalau misalnya vaksin ini, tadi kan saya udah cerita tentang herd immunity ya. Vaksin ini gotong royong, jadi artinya kalau cuma sebagian divaksin, ya anaknya tetap bisa gampang sakit. Tapi kalau satu sekolah vaksin misalnya, efeknya tentu jauh lebih bagus. Jadi
kita bisa menghentikan peredaran penyakit di satu tempat tertentu. Kemarin kita baru lihat banyak sekali, kita baru lewat anak dengan sakit gunungan ya, yang bengkak di pipi. Ini kalau kita telusuri lagi, hampir semua anak yang gunungan ini ya, karena gunungan ini karena nggak divaksin. Jadi teman-teman yang nggak divaksin, dianya nggak divaksin, sehingga yang kena gunungannya jadi banyak. Kalau misalnya semuanya divaksin, harusnya kan anggaplah ada yang kena gunungan, akan susah menyebar ke anak-anak yang lain. Kira-kira sih kayak gitu. Kalau yang ini kan bisa hampir satu sekolah nggak masuk, satu kelas hampir nggak masuk. Ya. Makasih banyak dokter udah menjadi narasumber kami untuk di observasi Hermina hari ini. Untuk sahabat-sahabat Hermina, jangan lupa untuk bawa anak-anaknya vaksin ke Hermina Podomoro. Makasih.